Salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan Ya nama Allah, dan diangkat nih. Ya Allah, gak diangkat kenapa? Aku telepon gak diangkat loh. dengerin dulu Mbak. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena Oke. percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Halo, Halo. Mas. Ini kan aku kan kabur dari Hong Kong kan, terus aku tuh di Makau. Kalau aku ke situ lagi cari kerja bisa nggak? Kemana? Di Hong Kong gitu, balik lagi di Hong Kong itu bisa nggak? Ya selama majikan sampean nggak ngelaporin nang polisi, ya sampean nggak ada masalah. Oh gitu. Tapi nggak tahu. Ya iya, ya kan saya bilang, ya saya Iya. nggak ngerti majikan. Ya sih. Di sini soalnya aku di Makau nggak bisa kerja, udah nggak bisa kan, udah nggak ada visa di sini. Akunya di sini overstay. Terus? Iya, nggak bisa cari kerja. Ya siapa yang nyuruh kabur? Nggak ada. Sampean gumbul sama siapa? Sampean bergaul sama siapa? Nggak cuma Kok memutuskan nggak tahu, kabur bisa sendiri? kepikiran aja bisa kabur, nggak ada yang apa, mandiri sendiri gitu, karena udah nggak betah gitu kan. Terus agunya kesini lari ke Makau. Lah iya. Siapa yang ngasih tahu? Gimana? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngajak rapat sampean sampai memutuskan untuk kabur? Nggak ada, cuma pikiran sendiri, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang ini ngajak, ini nggak ada. Kira-kira gimana? Ya sampean coba balik ke Makau, balik ke Hong Kong loh. Berarti dari langsung ke situ gitu, langsung ke Hong Kong. Ya silakan balik ke Hong Kong terus datang ke agent, cari majikan. Gitu. Berarti dari Makau ini langsung ke situ bisa ya? Coba Kenapa? gitu. Berarti dari sini langsung ke Hong Kong gitu. Ya iya. Nggak harus pulang ke Indo dulu kan? Ya sampean coba. Oh iya. Sampean coba, ya kan? Ya. Terus ke agent cari majikan di agent, sampean datengin agent. Iya. Kan banyak itu agent. Iya. Gitu. Oh berarti cuma itu ya? Ya silakan. Saya coba Mas. Ya. Kenapa? Nanti kapan, besok atau kapan saya coba, atau di sini nanti saya coba ke sana, ke Hong Kong gitu. Tapi kalau sampean overstay aja dari Makau, sampean sebelum keluar aja wis ditangkap sama petugas imigrasi di Makau. Iya. Terus gimana ya Mas? Hah? Berarti harus gimana ya? Minta solusi. Ya sampean menyerahkan diri di Makau. Kalau sampean statusnya sudah overstay di Makau. Ayo. Iya. Yang saya nggak habis pikir itu sampean menggunakan cara seperti itu. Sampean memutuskan untuk kabur, itu siapa orang-orang di sebelah sampean dan apa yang menyebabkan sampean berpikir punya pikiran sendiri gitu, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Sampai pikiran sendiri. Sampai ibunya telepon saya lagi, anak sama ibunya. Terus aku bilang kalau dia nggak
telepon, dia nggak nanya, dia nggak ngomong, ya gimana saya tahu kan kayak gitu. Ya kenapa kok sampean kabur? Nggak gimana ya, karena kerja sama teman gitu kayak. Apa nggak denger? Saya nggak denger. Kerja kan sama temen berdua gitu. Terus? Ya jadinya tuh tiap hari kena omel, dia ngadu gini-gini, akunya juga kuat, gak betah. Jadinya ya aku lari ke sini, kenapa? Terus? Iya sampai sini ya cari kerja nggak dapat, sampai usaha habis, sampai overstay. Ya kenapa nggak dapat? Kenapa kok sampai nggak dapat? Ya cari-cari, ya cari-cari cuma nggak ada cocok gitu, nggak ada cocok. Dapat majikan nggak suka, cocok sama akunya gitu, dibalikin. Lah kenapa kok nggak cocok? Ya majikannya nggak suka sama akunya gitu loh. Lah ya kenapa kok nggak suka? Nggak tahu, dikatanya aku nggak bisa kerja gitu ngomongnya sama agentnya. Nah, Ya tiba-tiba mulangin aku di agent. Itu baru kerja 2 hari. Nah kenapa kok sampean nggak bisa kerja? Emang sampean ngapain duduk-duduk di sana? Enggak, dia sebenarnya sih bukan nggak bisa kerja mas, akunya bisa kerja, cuma majikan aja yang nggak suka sama akunya. Akunya juga kerja, udah kerja sesuai. Aku kerja, aku beresin rumah dia, aku masak, aku ini. Nggak tahu dia pulang kerja tiba-tiba ngomong sama aku, terus suruh beresin baju, pulangin ke agent. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya nggak jadi kerja, udah hari lagi nggak dapat sampai sisanya aku. Terus sampean maunya gimana? Ya maunya sih pengen kerja lagi mas. Nah, sampean sudah OS berapa hari? Udah seminggu lebih. Ya sampean coba nyerahin diri lo kantor polisi. Cari kantor polisi, sampean nyerahin saya overstay. Gitu. Terus? Saya mau pulang Indonesia. Kalau nggak kayak gitu sampean beli tiket. Tiket pulang Indo gitu ya? Minta sama ibunya. Terus sampean ke bandara. Jadi kalau ataupun sampean ditangkap itu ditangkapnya di bandara, sudah mau pulang ke Indonesia. Nanti tanyain lah tiket saya bagaimana. Nanti mungkin dia bisa urus bla 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 bla. Sampean cap jari dan ABCD bla 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 bla, terus pulang kan yo. Yang penting kan bisa pulang dulu. Oh. Ya. Sampean ini aku nggak paham kok. Ngapain kabur-kabur? Ibunya sampai bingung lagi. Nelpon saya. Ya sudah. Bu sampean nelpon saya loh. Nanya-nanya anaknya di Mako, ibunya juga masih mau proses ke sini. Sampeannya kabur. Iya sih. Ya akunya nggak tahu kan, baru komunikasi sama ibu kan mas, kan lama nggak teleponan sama ibu. Sampean umurnya berapa? Baru kemarin saya 27. Terus kok berani-berani mutusin kabur itu kan
konsultasi dulu apa dulu, ngobrol dulu sama orang yang tahu lah, atau gimana lah. Main-main kabur aja gimana sih? Ntar kalau susah kayak gini gimana? Ibunya susah di Indonesia, untung nggak ditemu orang. Iya. Halo? Iya Mas. Ya sudah, tinggal cari tiket aja terus ke bandara. Ya udah Mas, makasih. Udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, kita nggak paham ya, kabur terus cari kerjaan di Makau sampai nggak dapet, terus sekarang sudah overstay di Makau, mau balik lagi ke Hong Kong. Ya bingung piye ya aku kok, pikirannya terlalu pendek ya, memutuskan tanpa ada pertimbangan. Tapi ya sudahlah, buat pembelajaran yang lain-lain juga, bahwa kalau kalian mau memutuskan sesuatu tolong berdiskusi dulu, berpikir dulu. Jangan kalau udah kayak gini, kalau yang susah kayak gini ya kalian sendiri yang susah. Tapi ya saya nggak ikut-ikutan susah sih, ngapain juga saya ikutan susah. Ya saya tujukan ya silahkan ke bandara, beli tiket. Siapa ngerti nanti nggak harus di penjara, langsung dibawa pulang atau menyerahkan ke airport kan, otomatis begitu mau keluar mau menuju ke pesawat kan imigrasi ngecek. Kalau sudah ngecek kan otomatis ya sudah, disitulah nanti dia akan diproses ya. Mudah-mudahan bisa kembali ke Indonesia dan ketemu ibunya, dan selamat berjuang. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.